Ada apa ya Mas? Jadi gini Bu, saya lihat usaha Ibu ini sepi ya Bu ya. Gimana kalau saya tawarin jasa saya Bu untuk branding usaha Ibu? Boleh sih, tapi kira-kira keuntungan saya apa ya kalau pakai jasanya Mas? Sebentar ya Bu, saya bukakan portofolio saya. Maaf ya Bu. Jadi saya ini udah jadi digital marketing sejak 10 tahun yang lalu ya Bu ya. Terus sudah banyak juga logo-logo atau branding perusahaan yang sudah saya buat. Ini salah satunya KFC. Jadi saya pernah melakukan digital branding untuk KFC pada tahun 2010. Kemudian ini daftar partner-partner yang pernah menggunakan jasa digital marketing saya. Terus? Ya, jadi untuk keuntungannya Ibu itu bisa mendapatkan diskon ya Bu, kalau saya menawarkan. Jadi Berapa nggak tuh? pakai agensi. Kalau dari Mas berapa kalau lewat Mas? Itu kita bisa bicarakan nanti saja. Boleh. Ya itu bisa dapat diskon. Terus keuntungannya lagi dijamin 100% bisa meningkatkan laba Bu. Bisa lebih ramai lah usaha Ibu. Oke. Tapi saya ini belum punya logo buat masakan rumah makan saya. Itu dia Bu. Jadi itu tujuan kami. Di sini saya bisa membuatkan logo ataupun bisa menyusun strategi-strategi marketing yang bisa buat warung Ibu ini laris. Gimana tuh Bu? Boleh sih Mas, kira-kira sampai berapa lama ya pengerjaannya? Untuk pengerjaannya kira-kira 5-10 hari. Kalau dipercepat bisa nggak? Cepat bisa sih Bu, tapi lihat situasi dan kondisinya juga, karena saya juga lagi banyak klien ya. Jadi ya mungkin paling lama itu sekitar 7 hari lah. Ya udah boleh deh, saya pakai jasa Mas ya. Pagi Mas. Oke Mbak, oh ini Mbak yang kemarin ya? Iya. Oh ya Mbak. Gimana Mas progresnya? Sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Oh, ini Mbak, proyeknya jadi sudah jadi ya Mbak. Kebetulan nih, ya mepet deadline juga ya, jadi saya bisa prioritasin yang pertama dulu. Jadi ini Mbak, jadi kan rumah makan Mbak namanya Lauk Ranah Nan Ranca. Kebetulan untuk media sosialnya belum ada logo sama slogan kan dari nama rumah makan Mbak. Iya. Jadi di sini kami coba tambahkan slogannya biar menarik gitu Mbak. Jadi slogannya itu Bajamba Lau, Rasa Ranca dan Ranca di Hati. Yang artinya itu nikmati hidangan yang lezat, rasa menggugah dan menggembirakan hati Mbak. Jadi kita berharap itu yang makan di tempat kita itu bisa dengan hati yang gembira gitu Mbak. Boleh tuh Mas. Nah terus di sini ada logo ya Mbak ya. Jadi filosofi di sini logonya berbentuk garpu dan sendok yang menandakan tempat makan ya. Banyak ya pilihan warnanya. Kalau boleh tahu yang paling cocok buat rumah makan saya tuh yang mana ya Mas? Kalau banyak pilihan warna ini itu bisa disesuaikan Mbak. Jadi misalkan cat template warna cat warung Mbak itu warna biru, itu bisa dikasih warna kuning gitu Mbak biar selaras, atau enggak yang hitam bisa dijadikan bisa dikasih warna putih itu Mbak biar menarik. Kemudian logo ini juga bisa diaplikasikan ke media sosial ya Mbak ya. Itu nanti akan kita bahas. Jadi di sini sebelum itu filosofinya itu mencerminkan kekayaan budaya yang beragam Mbak. Terus kuliner dari wilayah Minangkabau. Di logo ini
eh, dapat memperlihatkan keberagaman hidangan khas Minangkabau. Jadi itu filosofi dari garpu dan juga sendok yang ada segitiganya. Kemudian warna kuning itu melambangkan kecerahan. Nah, jadi warna kuning ini logo utamanya Mbak, logo utama yang nanti digunakan. Terus selanjutnya di sini ada menu rekomendasi. Jadi di sini menu rekomendasi ini nanti bisa ditaruh di platform media sosialnya untuk menambah insight pengguna ya Mbak ya. Jadi menu rekomendasi ini didapat dari kebetulan survei dari Mbaknya sendiri itu terdapat 4 jenis makanan yang laku ya Mbak ya, yang paling laris gitu Mbak. Jadi di sini ada rendang, gulai cincang, dendeng batakok dan juga telur barendo ya Mbak ya. Iya betul. Itu paling laris sih Mas di Iya. rumah makan saya. Ya, jadi itu nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk ditaruh di media sosial ataupun dijadikan highlight di menu nanti gitu Mbak. Kemudian di sini ada daftar menunya Mbak. Nah ini jadi template menunya, Mbak bisa print nanti. Menurut Mbak gimana? Apakah ada revisi? Coba saya lihat dulu. Bisa Mbak. Udah oke sih. Sudah oke Mbak? Udah. Ya jadi ini saya buat logonya sangat minimalis ya, simple. Kemudian ada highlight makanan di sebelah kanannya, itu biar bisa langsung dilihat sama pengunjung Mbak. Kemudian di sini, jadi strategi marketing yang kita gunakan itu yang pertama itu variasi makanannya. Mungkin di tempat Mbak ini makanannya kayaknya yang laris itu aja. Jadi mungkin bisa ditambahkan variasi lain Mbak. Mungkin itu dari sambalnya diaplikasikan ke, misal tuh ada sambal hijau, sambal hijaunya dibuat agak manis atau lebih pedas gitu. Yang penting punya ciri khas gitu Mbak. Kemudian ada kualitas bahan baku, ya saya rasa bahan bakunya sudah oke sih di tempat Mbak. Ya harus dipertahankan gitu Mbak. Kemudian rasanya itu harus otentik Mbak. Mbak orang Padang Mbak. Bukan. Aduh, jadi kalau bisa Mbak ya, kita tuh harus tes kayak orang Padangnya asli gitu Mbak. Suami saya orang Padang. Oh gitu. Jadi ini berarti berdasarkan rekomendasi dari suaminya Mbak. Iya. Oh gitu. Kayak usaha bersama gitu. Ya, bisa nanti kalau misalkan ada variasi resep yang baru, bisa dikasih cicip suaminya dulu, baru bisa dijual gitu Mbak. Kemudian di sini mungkin ini sepi karena nggak ada pelayan Mbak ya. Mbak sendirian kan? Iya. Aduh Mbak, capek kali gitu Mbak. Mungkin Mbak harus merekrut 1-2 karyawan ya Mbak ya. Itu ya selain meringankan pekerjaan Mbak juga bisa melayani pelanggan tuh lebih cepat ya. Iya. Kemudian ada pemasaran melalui sosial media Mbak. Ya, ini nanti bisa dilakukan pemasaran di media sosial ya Mbak ya. Kebetulan kan Mbak belum punya media sosial. Jadi, ya kan Mbak? Iya. Oh iya benar. Saya konfirmasi dulu Mbak. Ya itu Mbak bisa share postingan-postingan setiap hari gitu Mbak. Yang penting rajin dan ikhtiar ya Mbak ya tentunya ya. Konsisten ya. Konsisten, nah ya konsisten. Itu di Instagram ataupun Facebook gitu Mbak. Update-update menu ataupun harga, kualitas, nah itu juga bisa Mbak tonjolkan di situ. Nanti kami buat platformnya, Mbak bisa tinggal gunakan saja Mbak. Selanjutnya Mbak juga bisa sih. Sekarang kan udah canggih ya Mbak ya. Iya. Pesan makanan sekarang pakai HP, nggak pesan lewat offline lagi. Jadi mungkin bisa berlangganan di GrabFood ataupun GoFood ya Mbak. Soalnya itu insight-nya juga lebih besar dan juga ya sesuai lah dengan era digital. Jadi lebih menyesuaikan gitu Mbak. Boleh. Ya. Terus kemudian ada analisis pasarnya Mbak. Jadi di tempat Mbak ini kelihatannya ini Mbak ya, nggak ada pelang gitu ya. Jadi orang itu kayak Iya belum mampir sih. atau enggak gitu Mbak. Iya belum sih.
Aduh, itu salah satu yang ini mbak, yang buat warung bakmi sih mbak. Soalnya kurang menonjolkan bahwa ini loh ada warung mbak gitu, Oh terus iya, kualitasnya iya, iya. tinggi. Jadi itu mungkin bisa mbak, biar menarik target pasar lagi. Kemudian ya mbak juga harus sesuaikan target pasar mbak ini kira-kira usianya berapa. Tapi saya rasa masakan Padang semua umur sih mbak ya. Iya. Seharusnya untuk eh, target personalnya sudah aman sih mbak. Kemudian bisa, itu yang saya bilang tadi mbak, jadi bisa melalui media komunikasinya mbak ya. Jadi karena sekarang era digital, kebetulan mbaknya belum punya platform media sosial untuk mengembangkan bisnis seperti ini. Sejauh yang saya lihat udah oke sih mas untuk rumah makan Padang saya. Oh iya mbak, untuk pengimplementasinya nanti bisa tim saya yang mengeksekusi ya. Ya diusahakan segera lah mbak. Iya. Terus untuk implementasi kami bisanya sekitar 2-3 hari lagi mbak. 2-3 hari lagi ya. Kalau besok nggak bisa ya mas? Kalau besok kami padat mbak. Kami usahakan bisa deh mbak. Ya udah boleh deh, berusaha. Mbak, jadi usaha yang bakal implementasikan. Ya udah. Nanti tim kami akan hubungi mbak lagi. Makasih banyak ya mas sudah bantu branding untuk rumah makan Padang saya. Iya mbak, terima kasih sekali. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya. Loh, kok buru-buru amat mbak? Iya, soalnya ada urusan lain. Oh iya deh mbak. Oh ya, terima kasih ya mbak. Makasih ya mas. Iya, sama-sama.